Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah kita bertemu lagi. Kali ini Bu Rahma ingin bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal raksasa. Seperti biasa, sebelum mulai bercerita, saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, yuk kita simak ceritanya. Nabi Nuh alaihi salam diangkat oleh Allah menjadi rasul dan nabi untuk berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak orang-orang yang saat itu menyembah berhala untuk kembali bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala serta mentaati perintah Allah. Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah lelah dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam seperti yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi tidak mudah teman-teman. Hanya sedikit orang-orang yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh untuk menyembah Allah dan taat pada perintah Allah. Banyak orang-orang yang mengejek Nabi Nuh. Mereka sombong teman-teman. Mereka mengejek Nabi Nuh, mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh karena mereka merasa diri mereka lebih hebat daripada Nabi Nuh dan pengikutnya. Bahkan orang-orang yang sombong itu menantang Nabi Nuh. Mereka meminta Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang besar kepada mereka karena mereka tidak patuh pada Allah. Begitulah sikap kaum yang sombong dan angkuh. Mereka menantang Nabi Nuh dan mereka juga menantang murka Allah. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Bahkan mereka mengejek Nabi Nuh sebagai orang yang gila. Nah, Nabi Nuh alaihi salam tetap bersabar teman-teman. Nabi Nuh terus bersemangat untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Allah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal raksasa yang sangat besar di atas bukit. Nabi Nuh dan para pengikutnya patuh dan taat pada perintah Allah. Mereka membuat kapal raksasa tersebut. Melihat hal itu, orang-orang yang sombong makin mengejek Nabi Nuh dan para pengikutnya. Mereka menyebut Nabi Nuh dan para pengikutnya sebagai orang gila karena membuat kapal raksasa di atas bukit, bukan di laut. Tetapi Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap bersabar. Mereka tidak marah teman-teman. Mereka tetap bekerja sama menyelesaikan pembuatan kapal raksasa itu sampai selesai. Alhamdulillah, dengan bimbingan Allah, Nabi Nuh dan para pengikutnya berhasil menyelesaikan pembuatan kapal raksasa tersebut. Setelah itu, Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh dan para pengikutnya untuk bersiap-siap memasuki kapal raksasa tersebut. Karena Allah akan segera mendatangkan azab yang sangat besar, yaitu badai banjir yang dahsyat. Nabi Nuh kemudian mengisi kapal raksasanya dengan memasukkan berbagai jenis hewan-hewan terlebih dahulu. Hewan-hewan tersebut masuk berpasang-pasangan, jantan dan betina. Karena kapal raksasa itu sangat besar, alhamdulillah semua pengikut Nabi Nuh dan berbagai jenis hewan bisa ditampung semua di dalam kapal itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba dalam sekejap banjir bandang melanda seluruh bumi. Akibatnya seluruh daratan mulai tenggelam. Begitu juga dengan orang-orang yang sombong dan aku itu. Mereka semua ikut tenggelam dan hanyut di dalam peristiwa banjir bandang tersebut. Itulah balasan dari Allah untuk orang-orang yang sombong, yang suka mengejek Nabi Nuh dan tidak patuh kepada perintah Allah. Nabi Nuh yang saat itu berada di atas kapal terus berdoa kepada Allah, mohon untuk diberikan keselamatan. Alhamdulillah teman-teman, perlahan-lahan banjir mulai surut, langit mulai terang. Kapal raksasa yang ditumpangi oleh Nabi Nuh beserta para pengikutnya dapat mendarat berhenti di sebuah daratan. Nabi Nuh bersama para pengikutnya dan hewan-hewan yang ada di dalam kapal mulai turun dari kapal ke daratan yang baru. Di tempat itulah mereka mulai membangun rumah tinggal mereka yang baru. Dengan ridha Allah, Nabi Nuh beserta para pengikutnya hidup dengan damai dan sejahtera di daratan yang baru.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikianlah teman-teman cerita Bu Rahma tentang kisah Nabi Nuh membuat kapal raksasa. Semoga kita semua terhindar dari sifat sombong ya teman-teman, karena sifat sombong itu adalah sifatnya syaitan. Ya, insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah, menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.